Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Tuyara. Saya dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teori, target, dan segmentasi pasar menurut para ahli. Yang pertama, teori mengenai target. Keegan dan Green pada tahun 2008 mendefinisikan target adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Menurut Philip Kotler sendiri, target market adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Menurut Rismiati dan Suratno pada tahun 2001, ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yaitu yang pertama ukuran segmentasi, yang kedua pertumbuhan segmen, yang ketiga biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut, keempat kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan, dan yang terakhir posisi persaingan. Selanjutnya, teori segmentasi pasar. Menurut Renal Kasali, segmentasi adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke kelompok-kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan. Kemudian menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, segmentasi pasar ialah pembagian sebuah pasar yang berbeda-beda. Schiffman dan Kanuk pada tahun 2006 sendiri mendefinisikan segmentasi pasar sebagai proses pembagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang khas yang mempunyai kebutuhan atau sifat yang sama dan kemudian memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sasaran bauran pemasaran berbeda. Kemudian, pada tahun 2003, Kotler menyatakan dasar segmentasi pasar beberapa pertimbangan diantaranya adalah segmentasi pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, perilaku konsumen. Segmentasi berdasarkan geografik yaitu membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian kota, atau kompleks perumahan. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan demografi yaitu segmentasi demografik yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan psikografi yaitu membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Kemudian yang terakhir, segmentasi pasar berdasarkan perilaku konsumen atau tingkah laku, yaitu mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Kemudian, pada tahun 2002, Kotler menyampaikan beberapa tahapan dalam segmentasi yang umum digunakan oleh perusahaan riset pemasaran dan peneliti dalam melakukan segmentasi pasar. Tahap pertama yaitu tahap survei, yang kedua yaitu analisis faktor, dan yang ketiga tahap pembentukan. Tahap survei yaitu peneliti melakukan wawancara informal
dan memberikan fokus pada kelompok-kelompok konsumen untuk mendapatkan gambaran mengenai motivasi, sikap, dan perilaku mereka. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian dibuat kuesioner formal dan disebarkan kepada sekelompok konsumen yang dijadikan sampel untuk memperoleh data mengenai atribut-atribut dan urutan kepentingannya, kewaspadaan terhadap merek dan urutannya, pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori, demografi, psikografi, dan mediagrafi responden. Kemudian tahap analisis. Peneliti menerapkan analisis faktor untuk menghilangkan variabel-variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Kemudian peneliti menerapkan analisis cluster untuk mendapatkan jumlah tertentu dari segmen yang berbeda. Dan yang terakhir, tahap pembentukan profil. Setiap cluster ditentukan profilnya berdasarkan sikap, perilaku, demografi, psikografi, dan media yang digunakan. Studi yang dilakukan oleh menurut Ciptono, segmentasi pasar memiliki 3 macam pola yang berbeda, yaitu preferensi homogen, yaitu pasar yang dimana konsumen memiliki pilihan barang dan jasa yang relatif sama. Kemudian yang kedua, preferensi tersebar, yaitu pilihan pelanggan terhadap barang dan jasa berbeda-beda. Pilihan dari produk yang diamati oleh konsumen lebih beragam yang disesuaikan kepribadian masing-masing konsumen. Dan yang ketiga, preferensi kelompok, yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok. Konsumen yang berada dalam kelompok yang sama juga memiliki kesamaan preferensi. Artinya, konsumen yang berada dalam kelompok yang sama cenderung memiliki selera yang sama terhadap suatu produk. Kemudian, Suprapti pada tahun 2010 menjelaskan studi segmentasi dirancang untuk menemukan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen tertentu. Wendell R. Smith pada tahun 1956 dalam artikel terkenalnya berjudul Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategy yang dikutip oleh Georgius Chandra pada tahun 2002. Menurutnya, konsumen mempunyai sifat unik yang berbeda-beda, maka konsekuensinya mereka membutuhkan program pemasaran yang berbeda pula. Menurut Wendell R. Smith, segmentasi pasar merupakan penyesuaian produk atau upaya pemasaran yang setepat-tepatnya terhadap permintaan konsumen atau pemakai, yang artinya memandang pasar yang heterogen sebagai sejumlah pasar homogen yang lebih kecil dalam merespon bermacam-macam referensi terhadap produk di antara segmen-segmen pasar yang penting. Kemudian kesimpulannya, strategi dan segmentasi pasar merupakan bagian dari strategi pemasaran. Segmentasi pasar pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur audiens. Kemudian targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau audiens yang menjadi sasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah dan masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Selebihnya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.